Oke, aku mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Nisa Salsabila Putri dengan NIM 17211005 dari Prodi Ilmu Aktuaria selaku Ketua Kelompok 5. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dengan kelompok saya ya, yang bertemakan etika politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya nanti dilanjutkan oleh Riola. Silakan dilanjutkan. Baik, perkenalkan sebelumnya nama saya Riola Montisa, NIM 0375. Di sini saya sebagai salah satu perwakilan dari kelompok 5 untuk presentasi. Jadi di kelompok kami sendiri itu anggotanya ada 1 Anissa Salsabila Putri, kedua ada Muhammad Revi Dwi Ananta, ketiga ada Salsabila Atika Retno, keempat Nisa Risanti, 5 Yahya Wiryateja Sadesi, 6 ada Edis Nabila R, 7 ada Ahmad Rusdianto Andarina, 8 ada Muhammad Irwan, 9 ada Prasetya Rika Purnama, dan 10 ada saya sendiri Riola Montisa. Etika Politik Pancasila dan Filsafat Politik Pancasila. Etika politik Pancasila merupakan percabangan dari filsafat politik Pancasila yang memandang baik dan buruknya suatu perbuatan maupun perilaku politik dengan dasar filsafat politik Pancasila. Nilai-nilai etika dalam Pancasila. Tatanan bermasyarakat memiliki nilai-nilai dasar seperti pelarangan akan eksploitasi sesama manusia. Semua orang wajib untuk berperi kemanusiaan dan juga berkeadilan sosial. Kemudian, tatanan bernegara memiliki nilai-nilai dasar merdeka, berdaulat, bersatu, adil, dan makmur. Kemudian, tatanan hidup beragama dengan kebebasan beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Selanjutnya, tatanan kesejahteraan sosial dengan nilai dasar kemakmuran bagi seluruh masyarakat. Lalu ada tatanan hukum dan keikutsertaan dalam pemerintahan. Tatanan berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat. Kemudian ada tatanan pemerintah daerah dengan nilai-nilai permusyawaratan yang mengakui asal-usul atau latar belakang keistimewaan daerah. Dan yang terakhir, tatanan bela negara, hak dan kewajiban warga negara untuk membela negara. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan dari teman kami dengan Anissa Salsabila. Oke, izin lanjutkan. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang contoh penerapan etika politik Pancasila, TAP MPR nomor 6 MPR 2001, dan juga nanti saya akan menjelaskan tentang tujuan dari diadakannya etika politik. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh penerapan etika politik Pancasila ya. Jadi di sini tuh kita tahu sendiri ya, banyak orang yang sering ngadain kampanye atau semacam itu tapi tidak memegang prinsip yang seharusnya ada. Jadi di sini prinsip-prinsip ya atau prinsip yang harus kita pegang ketika kita mengadakan kampanye atau acara semacam itu, yang pertama adalah kita harus mengusung nilai-nilai kemanusiaan, yang dimana dalam itu kita harus menjaga keamanan pihak lain, tidak merugikan orang lain, menjaga hubungan baik dengan sesama manusia agar tetap harmonis sehingga tidak terjadi, dan ini merupakan gambaran dari sila yang ketiga. Selanjutnya juga kita harus memiliki tujuan akhir dari kemakmuran dan juga kesejahteraan hidup bersama, yang dimana itu maksudnya ketika kita tahu itu ada penghambat yang akan menghambat suatu kampanye atau yang menghambat tentang politik untuk kedepannya, diusahakan kita menghindari hal tersebut dan memilih opsi jalan yang lebih baik daripada ada sesuatu yang menghambat. Maksudnya seperti itu. Dan ini gambaran dari sila yang kelima. Selanjutnya ada juga yang dimana kita semua pada umumnya tahu prinsip ini, kita dilarang untuk membuat perbuatan yang tercela ya, yang mengatasnamakan pemilu atau kampanye, yang dimana nanti perbuatan tersebut itu tidak lepas dari pengawasan Tuhan Yang Maha Esa, dan ini merupakan gambaran dari sila yang pertama. Oke, next. Oke, selanjutnya ada TAP MPR nomor 6 MPR 2001, yang dimana dalamnya itu berisikan pada poin pertama tentang pengertian dari etika kehidupan berbangsa. Nah, itu merupakan rumusan yang bersumber dari ajaran agama yang bersifat universal dan nilai-nilai budaya bangsa yang terjamin dalam Pancasila sebagai acuan dalam berpikir, bersikap, dan bertingkah laku dalam kehidupan berbangsa. Pada poin kedua ada juga tentang pola berpikir untuk membangun kehidupan berpolitik secara jernih dan mutlak yang sangat diperlukan.
Karena pembangunan moral politik yang berbudaya ini memiliki maksud untuk melahirkan kultur politik yang berdasarkan kepada iman dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Kuasa, menggalang suasana kasih sayang sesama manusia Indonesia yang berbudi kemanusiaan luhur, yang mengindahkan kaidah-kaidah musyawarah secara kekeluargaan, yang bersih dan jujur, dan juga menjalin asas pemerataan keadilan di dalam menikmati dan menggunakan kekayaan negara, serta membangun etika politik berdasarkan Pancasila yang pastinya akan sangat diterima di kalangan masyarakat. Oke, next. Nah, di sini ada tujuan etika politik ya. Ada tujuan etika politik yang memiliki 3 poin ya. Yang pertama, ada poin juga yang tentang mewujudkan pemerintahan yang efisien dan efektif, serta adanya menumbuhkan suasana politik yang demokratis, yang dimana dari masing-masing poin tersebut memiliki ciri-ciri. Pertama, keterbukaan. Kedua, rasa bertanggung jawab. Ketiga, tanggap akan aspirasi rakyat. Keempat, menghargai perbedaan. Kelima, jujur dalam persaingan. Keenam, kesediaan untuk menerima pendapat yang lebih benar. Serta yang terakhir, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan keseimbangan hak dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa. Oke, selanjutnya nanti bakal dilanjutkan oleh Rusdi ya. Oke, izin melanjutkan. Jadi berdasarkan pemaparan materi sebelumnya, etika politik dan pemerintahan ini diharapkan mampu menciptakan suasana yang harmonis antar pelaku dan antar kekuatan sosial politik serta antar kelompok kepentingan lainnya untuk mencapai sebesar-besarnya kemajuan bangsa dan negara dengan mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi dan golongannya. Berikutnya. Lalu dari tujuan dan harapannya tersebut, etika politik dapat diwujudkan dengan beberapa misi pada setiap pejabat dan politik agar dapat bersikap secara jujur, amanah, sportif, siap melayani, berjiwa besar, memiliki keteladanan, rendah hati, siap mundur dari jabatan politik apabila terbukti melakukan kesalahan, dan secara moral kebijakannya bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Nah, berdasarkan misi tersebut, etika dapat dijalankan dengan melalui beberapa pewujudan sikap sebagai berikut. Pertama, bertata krama dan perilaku politik yang toleran. Berikutnya, tidak berpura-pura, tidak bersikap arogan, jauh dari sikap munafik serta tidak melakukan kebohongan publik, dan tidak manipulatif dari berbagai tindakan yang tidak terpuji lainnya. Next. Mungkin sekian dari pemaparan kelompok saya. Apakah ada yang ingin bertanya dari pemaparan ini? Ya, Lasma dulu tadi saya lihat. Perkenalkan, nama saya Lasma Barembara Naibaho dengan NIM 05211040 dari program studi Teknik Kimia dan dari kelompok 4. Sebelumnya saya izin bertanya, di bagian tujuan etika politik ada tertera mewujudkan pemerintahan yang bersih. Yang dimaksud pada bagian tersebut seperti apa dan mungkin bisa dijelaskan kembali. Terima kasih. Berikutnya, mungkin pertanyaannya kita tampung dulu ya. Kalau bagaimana dengan Samara Putri? Pertanyaannya. Iya, izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Samara Putri Salman, NIM 05211080, perwakilan dari kelompok 3. Saya ingin bertanya, mengapa etika politik itu dijadikan percabangan dalam filsafat politik Pancasila? Terima kasih. Oke, pertanyaannya ditampung lagi. Bagaimana Muhammad Akbar Wijayanto pertanyaannya? Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Akbar Wijayanto dengan NIM 03211050 dari Prodi Teknik Mesin dari kelompok 7. Pertanyaan saya, bisa minta jelaskankah maksud dari tab MPR tentang etika politik? Itu saja, terima kasih. Baik, yang terakhir Velita Sani Pandia, pertanyaannya bisa disampaikan. Apakah suara saya terdengar?
Iya, terdengar. Baik. Perkenalkan, saya Felita Seni Pandia dengan NIM 03211130, perwakilan dari kelompok 3. Saya ingin bertanya, tadi kan di slide TAP MPR ada poin menjalin asas pemerataan keadilan di dalam menikmati dan menggunakan kekayaan negara. Bisa tolong lebih dijelaskan itu maksudnya bagaimana? Sekian dari saya, terima kasih. Baik, jika mungkin itu pertanyaan terakhir dari kelompok ini, apakah dari kelompok 5 sendiri ada yang ingin menjawab dari pertanyaannya? Baik, saya izin menjawab untuk pertanyaan dari Lasma Barbara tadi mengenai apa itu pemerintahan yang bersih. Jadi pemerintahan yang bersih itu merupakan pemerintahan yang prioritas pembangunannya lebih mengarah pada peningkatan kinerja agar pemerintah mampu menciptakan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan di lingkungan aparatur pemerintah. Untuk contoh-contoh pemerintahan yang bersih itu, dia pemerintahannya selalu berpedoman kepada UU 1945 dan nilai-nilai Pancasila dan juga hukum. Kemudian bisa juga bersifat efektif, efisien, transparan, jujur, dan bertanggung jawab. Mungkin sekian. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ada yang menjawab dari kelompok 5 lagi? Ya, sebelumnya juga, apakah Lasma cukup dengan jawabannya? Baik, jawaban yang diterima cukup. Terima kasih atas jawabannya. Oke, apakah ada yang menjawab pertanyaan lagi dari kelompok 5? Oke, izin masuk ya. Izin menjawab dari pertanyaan siapa? Samara Putri Salman tentang etika kenapa dijadikan percabangan filsafat ya. Itu seperti yang kita ketahui sendiri ya bahwa etika politik itu berkaitan tentang sikap baik dan buruknya dalam dunia perpolitik. Nah, jadi bisa digambarkan sebagai filsafat politik Pancasila itu karena filsafat politik itu menggambarkan tentang sikap kita sehari-hari, tentang ya daily-nya kita tuh gimana dalam bermasyarakat, dalam berbangsa, serta dalam negara Indonesia juga yang berkaitan dengan Pancasila. Oleh karena itu kenapa etika politik itu dijadikan sebagai percabangan filsafat politik. Itu tanggapan dari saya ya. Oke, sekian. Oke, apakah Samara Putri Salman dapat menerima jawabannya? Baik, terima kasih atas jawabannya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya akan saya sendiri jawab dari pertanyaannya Muhammad Akbar Wijayanto tentang TAP MPR. Jadi TAP MPR itu yang berisi tentang etika politik dinyatakan etika kehidupan berbangsa dan bernegara adalah rumusan yang bersumber dari ajaran agama yang bersifat universal dan nilai-nilai budaya yang terjamin dalam Pancasila sebagai acuan dalam berpikir, bersikap, bertingkah laku sebagai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lalu dijelaskan juga bahwa etika politik dan pemerintahan dimaksudkan untuk mewujudkan pemerintahan bersih, efisien, dan efektif, serta menumbuhkan suasana politik yang demokratis, bercirikan keterbukaan, rasa bertanggung jawab, tanggap akan aspirasi rakyat, menghargai perbedaan, jujur dalam persaingan, kesediaan untuk menerima pendapat yang lebih benar, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia dan keseimbangan hak dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa. Etika pemerintahan mengamanatkan agar penyelenggara negara memiliki rasa kepedulian tinggi dalam memberikan pelayanan kepada publik, siap mundur apabila merasa dirinya telah melanggar kaidah dan sistem nilai ataupun dianggap tidak mampu memenuhi amanah masyarakat, bangsa, dan negara. Oke, mungkin itu saja jawaban dari saya. Apakah Muhammad Akbar Wijayanto bisa menerima? Alhamdulillah bisa. Terima kasih atas jawabannya.
Oke, untuk pertanyaan yang terakhir dari Elita tadi, apakah ada yang menjawab dari kelompok 5? Baik, izin jawab. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Riola Montisa, NIM 0375. Saya izin menjawab pertanyaan dari Velita. Tadi Velita nanya, pemerataan keadilan di dalam menikmati dan menggunakan kekayaan negara itu maksudnya gimana? Jadi, yang dimaksud itu kan Indonesia ini kan sebuah negara yang berkedaulatan rakyat nih. Rakyatnya itu kan banyak nih, nggak cuma satu golongan aja. Nah, jadi dalam menikmati dan menggunakan kekayaan negaraannya itu harus diupayakan tuh supaya adil, nggak cuman suatu golongan aja yang diprioritaskan. Karena setiap warga negara itu memiliki hak dan kewajiban yang sama kan. Nah, oleh sebab itu kalau misalnya pemerataan keadilan di dalam menikmati dan menggunakan kekayaan negara itu tuh udah terlaksana, maka politik itu dikatakan memiliki etika yang baik. Gitu. Untuk Velita, apakah jawabannya cukup? Sudah cukup terjawab, terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Oke, karena pertanyaannya sudah terjawab semua, mungkin bisa kita cukupkan presentasi kali ini. Walaupun tidak dibuka dengan doa, mari kita tutup dengan doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Baik, tidak kata cukup untuk berdoa. Berdoa bisa dicukupkan. Mungkin sekian dari presentasi kelompok 5 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, aku stop record ya.